Hukum asal meminta mati tidak boleh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tatamannau bimautin, janganlah kalian berangan-angan meminta mati karena musibah yang menimpa kalian. Hukum asal tidak boleh. Fa in kana la budda lahu, kalau dia mau tidak mau, kalau hidup juga lebih buruk daripada kematian, hendaklah dia berdoa, Allahumma ahyini makanatil hayati khairali wa tawaffani makanal wafat khairuli. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan usiaku seandainya hidup itu lebih baik untukku. Wafatkan aku kalau kematian itu lebih baik untukku. Kalau mau berdoa begitu boleh. Kita serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah lebih baik hidup atau lebih baik mati. Bagi seorang mukmin, hidup jauh lebih baik daripada mati. Dengan hidup, dia masih memperbanyak amal-amal ibadah, amal soleh, dan banyak memberi manfaat ke banyak orang. Bagi seorang mukmin, dengan waktu yang masih panjang, dia bisa mentobati, memperbaiki seluruh dosa dan kesalahan. Tapi kalau umpamanya situasi, kondisi tidak memungkinkan untuk itu, kemungkinan hidup lebih buruk daripada mati, itu dugaan kita, jangan langsung minta mati, tapi berdoa seperti tadi. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup ini lebih baik, wafatkan aku kalau wafat ini lebih baik. Ini yang pertama. Kedua, dibolehkan meminta mati dalam kondisi-kondisi tertentu. Pertama, orang yang sudah mau memasuki medan perang. Dia memandang jihad ini kesempatan emas untuk meraih syahid. Lalu dia berdoa, ya Allah, syahidkan saya di medan jihad ini, maka ini boleh. Karena itu tidak mengisyaratkan keputusasaan, tidak mengisyaratkan ketidaksanggupan dia melanjutkan hidup, bukan aral, bukan putus asa dari hidup, tapi melihat peluang untuk meraih kemuliaan tertinggi bagi seorang muslim, yaitu mati sebagai seorang syahid. Dibolehkan. Ya Allah, syahidkan saya, matikan saya di medan perang ini. Boleh. Dan ini dilakukan oleh beberapa sahabat. Kedua, boleh meminta mati bagi orang yang keimanannya puncak. Kerinduannya kepada Allah tak tertahankan. Kondisi yang paling menyenangkan bagi dia adalah kondisi ketika sholat, berdoa, dan berzikir betah. Ingin bersegera berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia meminta mati atau karena ingin segera berjumpa dengan Allah, ini juga termasuk hal yang dibolehkan. Karena bukan karena keputusasaan terhadap masalah duniawi yang sedang dia alami, enggak. Karena keimanan saja. Dan ini salah satunya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau mau wafat, beliau menyatakan Allahumma ar-rafiqal a'la. Dan itu para ulama menjelaskan pilihan Nabi SAW yang beliau pilih ketika disodorkan dua pilihan oleh Allah. Kamu mau hidup panjang beberapa tahun lagi, atau kamu meninggal dan ditempatkan di ar-rafiqul a'la. Beliau memilih ar-rafiqul a'la, memilih mati. Ar-rafiqul a'la adalah sebuah tempat yang sangat mulia di alam kubur yang dikhususkan oleh bagi para nabi dan para rasul. Itu termasuk boleh. Ketiga, boleh kalau memang dia memastikan berdasarkan pengalaman yang dia rasakan, hidup ini pasti lebih buruk dari segi agama. Tidak bisa melaksanakan kewajiban, tidak bisa melaksanakan syariat Allah. Sementara kalau hidup terus terkondisi dengan keadaan untuk dosa, maksiat, bahkan tak mustahil sampai level kepada kufur dan syirik, dia merasakan beberapa
waktu terakhir itu hidup semakin begitu dan situasi yang berkembang akan semakin buruk. Kalau keadaan itu terjadi, dia juga dibolehkan untuk meminta langsung. Ya, tapi kalau tidak dalam 3 kondisi tadi, maka hukum asal meminta mati tidak boleh.